lagi di YouTube channel Lio Academy Liotube. Nah, kemarin kita udah belajar selling skill bersama Pak Indra. Terus kita juga udah belajar grooming bersama Kadek. Hari ini kita mau belajar negosiasi bareng salah satu sales juaranya Lion Parcel. Ini ada Kak Treanda. Saya hello dulu dong sama Mitra. Halo Yonas. Oke. Nah, Tre mau nanya nih, kenapa sih negosiasi itu harus dimiliki sama si Mitra POS ini? Karena negosiasi itu penting ya bagi siapapun, apalagi untuk pelaku bisnis. Alasannya karena konsumen-konsumen sekarang tuh lebih cerdas dan banyak maunya gitu loh. Jadi kita tuh nggak boleh loyo juga sih untuk masalah negosiasi gitu kan. Jadi kalau misalnya kitanya loyo, kita juga nggak tahu nih apa yang harus kita jual. Benar banget, karena kan sekarang konsumen itu makin kritis ya. Iya, betul banget. Jadi negosiasi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang agar proses negosiasi itu berjalan lancar dan efektif. Betul banget. Dengan tujuan win-win solution, jadi semua pihak diuntungkan gitu. Itulah tujuan dari negosiasi. Betul sekali. Tre, kan tujuan negosiasi itu sebenarnya untuk menguntungkan semua pihak juga. Nah, selain itu tujuan negosiasi ada lagi nggak sih? Ada. Tujuan negosiasi itu salah satunya untuk mencari solusi, dan kedua tuh untuk memecahkan suatu masalah dari orang yang sedang bernegosiasi. Oh iya, benar banget sih. Jadi emang bukan untuk menggolkan kayak closingan juga ya, tapi kan nyari solusi karena mungkin kan ketika bernegosiasi kita alot di harganya atau alot di belum tentu cocok gitu kan. Benar. Nah, kan jam terbang lo ini udah tinggi banget nih sebagai seorang sales dan pasti pernah menghadapi kegagalan atau penolakan pastinya. Yang namanya jualan tuh udah makanan sehari-hari deh ditolak gitu kan. Nah, gimana sih seorang Tre menghadapi itu? Kalau untuk kegagalan sering banget sih gue mendapatkan menghadapi kegagalan kecil, kayak contohnya misalnya gue mau meeting atau gue baru contacting mau ajakin meeting gitu kan customer, kayak gue baru kenalin diri gue kayak udah langsung dimatiin, kayak baru memperkenalkan diri dan Treanda dari Lion Parcel tuh langsung matiin. Kalau Treanda dari Lion Parcel, sorry bang, nggak minat gitu. Itu sih yang kadang-kadang ngebuat drop gitu kan. Tapi sama sebagai seorang sales kita nggak boleh punya jiwa yang udah drop gitu. Kalau untuk tipsnya gimana cara menghadapi kegagalan gitu kan. Kalau dari gue sendiri, teruslah jalan aja, jangan selalu ngeliat ke belakang, kemarin gue ditolak, gue bingung gitu. Sekarang gue takut, kalau misalnya gue ditolak lagi gitu kan. Kalau gue selalu cari database, tetap contacting, tetap buat appointment gitu. Karena gue yakin sih rezeki itu datang dari manapun gitu. Dan kalau misalnya memang gue ditolak, gue akan kontak lagi sih 1 atau 2 bulan ke depan. Gue akan kontak lagi. Mungkin memang di saat gue telepon kemarin atau gue meeting memang momennya belum tepat dan mungkin memang belum rezeki gue gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu kedepannya akan kayak apa gitu. Benar banget sih yang dibilang seperti itu. Jadi kita tuh harus punya sebenarnya mental yang kuat dan positif mind ya. Iya betul. Karena ya itu mungkin nomor aja, 1 sih. Iya, Positif mind itu nomor 1. Mungkin aja kayak waktu ditawarin ya momennya belum tepat dan dia belum mau gitu. Jadi ya udah kayak follow up lagi mungkin sebulan atau 2 bulan. Ya sekitar 30 sampai 60 hari itu adalah waktu yang tepat untuk memfollow up kembali gitu. Kayak sebenarnya ketika kita bernegosiasi apa sih yang perlu disiapin? Karena kan yang waktu pertama tadi dibahas ya, itu tuh kita harus punya mental yang kuat karena pastinya dalam bernegosiasi kita selalu ada penolakan. Betul sekali. Nah, itu tuh kayak penting banget ya ketika kita memulai negosiasi, dan pastinya kita juga harus punya positif mind ya. Betul Berpikir kayak ya udahlah, ada pelajaran yang bisa gue ambil ketika itu ditolak gitu kan. Dan pasti kita juga punya positif mind juga, ya gue bakal goal nih closingan gitu. Nah, terus sebenarnya apa lagi sih yang perlu kita persiapkan juga? Yang penting banget yang harus kita siapin itu ini sih, product knowledge gitu. Kita harus tahu sih apa yang bakal kita jual ke customer atau klien gitu. Jadi jangan sampai kita kita datang ke customer, kita bingung nih apa yang mau kita siapin. Jadi kita harus mempersiapkan diri, dan kita di kantor juga kalau misalnya sebelum berangkat ya, biasanya yang suka gue lakuin ya, tips juga nih buat Leoners. Biasanya gue selalu kayak di toilet, gue ngaca sambil ngomong gitu loh, kayak gue lagi berhadapan sama customer. Biasanya kayak gitu. Jadi dimana mimik muka gue kalau gue lagi ngobrolin masalah harga atau gue lagi ngobrolin masalah kiriman dari Jakarta ke Batam misalnya kayak gitu. Itu sih yang selalu gue lakuin. Dan satu lagi nih Tan, yang paling penting, kita harus berpakaian senyaman mungkin sih. Benar. Gitu. Jadi pakaian itu kan menunjang juga kan. Kalau misalnya kita pakaian kita nggak nyaman, kita juga gestur kita jadi kaku gitu kan. Itu sih. Benar sih. Itu yang
pas datang siang-siang pakai jaket kepanasan jadinya bengket. Bener banget, nggak nyaman enak banget, nggak nyaman banget, betul. Ya makanya kemarin juga kita ada belajar nih tentang grooming. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video grooming, kalian bisa lihat video sebelumnya tentang grooming. Di situ juga dijelasin gimana cara berpakaian ketika kita mungkin di company A atau di company B. Terus ya pembawaan diri lah ya. Dan yang pastinya memang sebelum memulai negosiasi atau bertemu klien itu hal yang paling penting juga kita mungkin harus mempersiapkan diri dulu ya, kayak ke toilet, kita rapiin rambut, rapin penampilan, betul. Kan? Biar tidak mengecewakan lah untuk pertama kali impression ke klien. Karena first impression itu, Leonas itu sangat penting banget ya. Jadi jangan sampai udah kita meetingnya ngatur waktunya susah, ketika kita dapat kesempatan untuk meeting, first impression kita malah udah amat, iya, jelek jadinya nggak membawa citra diri yang baik. Betul. Karena kan kita juga menjual suatu produk yang lumayan bernama ya, produknya Lion Parcel. Betul. Nah buat teman-teman kita mau praktek juga nih terkait negosiasi. Jadi kayak gimana sih pembawaan diri kita ketika kita pertama kali bertemu klien, terus bagaimana mungkin mimik muka kita ketika kita menawarkan harga. Terus mungkin teman-teman bingung kan, misalnya ketemu klien yang ramah, kita harus bersikap seperti apa? Apakah tetap diam atau memulai dulu? Nah teman-teman pantengin terus ya videonya. Nah, di tahap yang pertama itu ada persiapan. Tahapan ini adalah awal untuk memulai negosiasi. Sebelum menemui klien atau pelanggan, pastikan kamu sudah menyiapkan segala sesuatu untuk memulai negosiasi. Yang pertama, persiapan fisik. Sebelum bertemu klien, pastikan penampilan kamu sudah oke. Jangan sampai lusuh ya, Lioners. Selanjutnya, persiapan mental. Persiapan mental tentu paling penting sebelum bertemu klien. Kamu bisa mensiasati dengan cara menarik nafas panjang dan buang pelan-pelan. Setelah itu, materi penawaran. Siapkan materi penawaran sebelum klien datang. Jangan saat klien sudah di depan mata, kamu masih mencari materi penawaran tersebut. Dan yang terakhir, pengetahuan terhadap klien. Tahap ini meliputi company profile Lion Parcel, flow pengiriman dari pick up ke destinasi, dan pembayaran serta invoicing. Tahap yang kedua adalah pembukaan. Tahap ini merupakan first impression klien terhadap kita. Jadi, pastikan kamu sudah berpenampilan rapi dan percaya diri ya. Saat klien datang, berikan salam dan senyum sebagai tanda kamu menghargai kedatangannya. Dan usahakan jangan duduk sebelum kamu dipersilahkan ya. Selanjutnya adalah penawaran. Di tahap ini, kamu bisa langsung menjelaskan penawaran yang akan kamu berikan kepada klien. Seperti, kelebihan apa yang klien dapatkan jika bekerja sama dengan Lion Parcel dan lain-lain. Tapi, ingat ya Lioners, saat membandingkan produk yang dijual, hindari komunikasi yang menjatuhkan kompetitor. Tahap yang keempat adalah penutupan. Saat kamu sudah menjelaskan penawaran kepada klien, kamu bisa menutup pembicaraan saat itu. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada klien karena telah menyempatkan waktunya dan memberikan closing statement yang baik kepada klien. Yang terakhir adalah follow up. Sedikit kemungkinan bahwa saat kamu melakukan penawaran akan langsung menuju tahap deal. Maka dari itu, tahap ini adalah tugas kamu untuk follow up klien terkait apa yang sudah kamu tawarkan. Nah teman-teman, tadi gimana udah nonton roleplay negosiasi kita berdua? Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua memulai negosiasi bersama klien corporate kalian. Nah tuh mungkin boleh diingetin nih teman-teman buat ngapain. Oke teman-teman Leoners, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Liotube. Dan jangan lupa pantengin terus, kita bakal ada giveaway buat kalian semua. Iya, nah pertanyaannya tuh bisa ada di sini nih Tra, mungkin boleh di bawah sini. Jangan lupa jawab untuk mendapatkan merchandise spesial dari Leo Academy. Mungkin kita sekarang udah pamit undur diri kali ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bye.